Dulu sekali ada seorang pelajar yang hendak pergi ke ibu kota untuk mengikuti ujian kenegaraan. Di tengah jalan bekalnya hilang, dia takut pulang lewat jalan yang sama akan ditertawakan. Karena putus asa, dia bersiap melompat ke sungai, dicegah seorang orang tua yang kebetulan lewat. Orang tua itu menanyakan alasan sang pelajar putus asa, lalu menghela napas dan berkata, "Nak, tidak ada gunung yang tidak bisa didaki, juga tidak ada sungai yang tidak bisa diseberangi. Uang hilang bisa dicari lagi, nyawa hilang, semuanya benar-benar hilang. Jangan sekali-kali mengambil jalan pintas. Begini saja, aku punya sekantong uang perak di sini. Kamu pakai dulu, jangan sampai telat ujian." Sambil berkata demikian, orang tua itu mengeluarkan uang dari dalam baju yang rencananya untuk membeli sapi. Itu adalah tabungannya yang sudah lama dikumpulkan. Semuanya diberikan kepada sang pelajar. Pelajar terharu tindakan kakek itu, menangis, sujud dan berkata, "Kakek, kau orang tuaku. Lulus ujian, pasti akan merawat Anda seperti ayah kandung." Orang tua itu mengantar sang pelajar hingga jauh, baru perlahan pulang. Anak dan menantunya melihat orang tua itu tidak membawa pulang sapi, pulang dengan tangan kosong, menanyakan alasannya. Orang tua itu bercerita memberikan uang kepada sang pelajar. Tak disangka, setelah mendengar ceritanya, anak dan menantunya marah, membentak orang tua itu. "Ayah, kami suami istri bekerja dari pagi hingga larut malam. Setahun pun tak bisa hasilkan uang sebanyak ini. Ini tabungan kami bertahun-tahun. Bapak malah berikan semua pada orang lain. Bapak semakin tua semakin pikun. Untuk apa membiarkan bapak yang makan gaji buta ini?" Mereka berdua memukul orang tua itu. Setelah memukul, mereka mengusir dari rumah. Orang tua itu merasa sedih dan teraniaya setelah diusir. Berjalan hingga tak sanggup lagi. Dengan perasaan sedih dan marah, dia pingsan di pinggir jalan. Tidak lama kemudian, tangisan seorang anak membangunkannya. Orang tua itu perlahan membuka matanya. Melihat dua anak sedang jongkok dan menangis di pinggir jalan, dia bertanya dengan lembut, "Nak, mengapa kalian berdua menangis?" Salah satu anak mengusap air matanya dan berkata, "Kakek, ayah dan ibu kami sudah meninggal. Di rumah hanya tinggal 2 hektar kebun sayur yang tidak ada yang menggarap. Kami tidak tahu harus bagaimana menjalani hidup ke depannya. Jadi tidak tahan dan menangis." Orang tua itu cepat-cepat duduk dan menghibur, "Jangan menangis, Nak. Kakek akan bantu kalian menanam sayur. Kita hidup bersama." Mendengar itu, kedua anak itu langsung bersujud kepada orang tua itu. Sambil memanggil ayah berulang kali, orang tua itu mengikuti anak-anak itu ke kebun sayur, tinggal di gubuk jerami di kebun. Sejak saat itu, orang tua itu setiap hari menanam sayur di kebun, menyiram dan memupuk. Anak-anak itu setiap hari menjual sayur ke pasar. Uang hasil penjualan sayur diserahkan kepada orang tua itu untuk disimpan. 3 orang ini hidup bersama, meskipun hidup tidak kaya, tetapi hidup sangat rukun. Suatu hari, ketika orang tua itu sedang menggali tanah di kebun, tiba-tiba ia menggali sebuah guci tembikar. Setelah dibuka, isinya penuh dengan uang perak. Dia tidak langsung memberitahu kedua anak itu, hanya berkata, "Nak, kalian berdua semakin besar. Gubuk jerami ini terlalu kecil dan tidak bisa menahan angin dan hujan. Mari kita bangun 2 rumah baru untuk ditinggali." Anak-anak itu bertanya dengan bingung, "Kakek, membangun rumah baru butuh banyak uang. Dari mana kita dapat uang?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Ada uangnya kok. Uang hasil jualan sayur biasanya saya simpan diam-diam. Cukup untuk membangun rumah." Setelah itu, orang tua itu menggunakan sebagian uangnya untuk membangun sebuah rumah genteng yang luas untuk masing-masing anak. Setelah rumah selesai dibangun, orang tua itu masih setiap hari menanam sayur. Anak-anak masih setiap hari menjual sayur. Hidup tetap tenang dan nyaman. Video yang bagus ini tentu harus ditonton perlahan di rumah. Bicara tentang rumah, cari perusahaan renovasi, cari mandor langsung ke platform Tubatu, dibantu memeriksa, baru bayar setelah lolos. Beberapa tahun kemudian, kedua anak itu telah tumbuh menjadi pemuda. Orang tua itu berkata kepada mereka, "Nak, kalian sekarang sudah besar. Saatnya menikah, kakek bantu kalian urus." Kedua pemuda itu kembali khawatir, "Kakek, menikah butuh banyak uang. Dari mana kita punya uang sebanyak itu?" Orang tua itu menepuk bahu mereka, tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, uang hasil jualan sayur kalian biasanya selalu saya simpan dengan baik, cukup untuk acara pernikahan kalian." Kedua pemuda itu setengah percaya setengah tidak, tapi mereka selalu patuh pada orang tua itu dan tidak banyak bertanya. Demikianlah orang tua itu membantu kedua pemuda itu menikah dan berkeluarga. Penduduk desa melihat orang tua itu tidak hanya membangun rumah baru, tapi juga membantu kedua anak itu menikah. Semua berbisik bahwa orang tua itu pasti dapat rezeki nomplok. Kabar ini cepat sampai ke telinga anak dan menantu orang tua itu. Keduanya langsung mendatangi orang tua itu, pura-pura mengakui sebagai ayah. "Ayah, kenapa selama ini tidak pulang? Kami setiap hari merindukan ayah." "Iya ayah, kami tahu kami salah. Ikut kami pulang ya." Anak dan menantu itu berkata sambil mengulurkan tangan untuk menarik orang tua itu pergi. Tiba-tiba, sang menantu menyentil ujung baju suaminya sambil berbisik mengingatkan, "Dasar bodoh. Harus suruh ayah bawa uangnya. Bawa orangnya saja pulang. Untuk apa?" Beneran goblok banget. Kebetulan, kedua pemuda penjual sayur pulang ke rumah. Melihat kejadian ini, mereka sangat heran. Orang tua itu pernah bilang tidak punya anak. Siapa kedua orang ini? Mereka cepat-cepat mendekat dan mencegah, memegang tangan orang tua itu dan bertanya,
Kalian mau apa? Ini ayah kami. Anak itu langsung marah dan berteriak, omong kosong. Ini ayah kandung kami. Tidak ada urusan dengan kalian. Pemuda penjual sayur balik bertanya, kau bilang dia ayahmu? Lalu kenapa kau usir dia dari rumah? Tidak mengizinkannya tinggal di rumahmu? Anak dan menantu itu tidak bisa menjawab. Tapi masih tak tahu malu dan ngotot. Aku tidak bisa melawanmu, tapi dia memang ayahku. Kedua pihak bertengkar hingga muka merah. Tidak ada yang mau mengalah. Akhirnya tidak ada cara lain, hanya bisa pergi bersama ke kantor pemerintah kabupaten untuk minta dinilai. Pejabat kabupaten duduk di balai. Pertama menyuruh anak dan menantu orang tua itu bercerita. Lalu menyuruh pemuda penjual sayur menceritakan kejadiannya. Setelah mendengar kedua belah pihak, pejabat kabupaten tidak langsung memberikan pendapat. Hanya menatap orang tua itu cukup lama. Lalu tiba-tiba berkata, orang tua ini bukan ayah kalian, juga bukan ayah mereka. Dia adalah ayahku. Begitu kata-kata ini keluar, semua yang hadir terkejut. Orang tua itu juga perlahan mengangkat kepala dan memandang heran pada pejabat kabupaten. Pejabat kabupaten cepat-cepat turun dari balai, berjalan ke depan orang tua itu dan berlutut berkata, ayah lupa. Saya adalah pelajar yang dulu kehilangan bekal dan putus asa, yang diselamatkan ayah dengan pemberian uang perak. Lalu pejabat kabupaten menceritakan bagaimana orang tua itu memberikan uang dan menyelamatkannya dari kesulitan secara detail. Orang tua itu mendengarkan hingga matanya memerah, lalu berkata sedih karena memberikanmu sekantong uang itu. Anak dan menantuku baru saja mengusirku dari rumah. Mendengar ini, wajah anak dan menantu itu memerah hingga ke leher, malu sampai ingin masuk ke dalam lubang. Pejabat kabupaten berdiri dan memarahi mereka berdua, lalu berunding dengan kedua pemuda penjual sayur. Setelah mendapat persetujuan, mereka membawa orang tua itu ke kantor pemerintah kabupaten. Mereka merawat kehidupan orang tua itu sendiri, merawatnya hingga akhir hayatnya. Cerita ini sampai di sini sudah berakhir. Semoga teman-teman yang mendengarkan cerita ini semakin sehat selalu dan rezekinya semakin lancar, keluarganya semakin bahagia dan harmonis.